Halo guys, welcome back to channel DB News bersama aku KL lagi ya kan. KL sedang ngapain ya Mas ya? Sedang melakukan yang lain ya. Jadi sekarang digantikan oleh aku dulu. Kita akan bahas judol lagi ya kan. Ini tema yang selalu menjadi perbincangan ya. Ada banyak kriminalitas ya kan. Kejadian-kejadian yang terkait judol belakangan ini di Indonesia. Oke. Mari kita langsung menuju ke video yang pertama. Akibat kecanduan judi online, seorang pria mencuri di sebuah minimarket dengan berpura-pura menjadi manajer area minimarket di Surabaya, Jawa Timur. Surabaya? Rekaman CCTV menunjukkan aksi ZAS yang mencuri uang kasir sebuah minimarket di Jalan Pacar Kembang, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku berpura-pura sebagai manajer area minimarket dan memerintahkan pegawai untuk bersih-bersih serta merapikan barang. Saat para pegawai sibuk, pelaku mengambil uang senilai 7,6 juta rupiah di kasir, kemudian langsung kabur. Pelaku mengatakan dirinya nekat mencuri karena kecanduan judi online dan tidak memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hasil pemeriksaan polisi, ZAS telah mencuri 2 kali sebelum akhirnya ditangkap. Gila ya, itu kayaknya di minimarket yang kita pernah tahu lah ya, cukup sering ada ya minimarketnya. Di Surabaya lagi, aduh gimana sih? Ini nggak disebutkan sih ya tadi itu di minimarket yang mana ya? Sebutin nggak ya? Mudah-mudahan nggak di dekat tempat rumahku ya. Gitu sih ya, nggak tahu ya. Daerahku banyak orang judol kali. Ya tapi ini kok bisa ya, dia masuk pura-pura jadi manajer. Maksudnya apa pihak minimarketnya itu kayak nggak ada daftar listnya ya, manajernya itu siapa aja gitu ya? Maksudnya kok gampang banget gitu loh nipu ya kan, terus masuk terus sampai nyuruh ininya lagi apa mbak kasirnya lagi ya kan untuk bersih segala macam itu tuh kok gampang banget ya. Kok kayak nggak ada sistem yang dimana dari minimarketnya itu bisa tahu oh ini manajernya siapa gitu ya. Juga mudah masuk ke wilayah kasir gitu loh, yang harusnya kan ya juga harusnya dijaga lah ya, biar karena kan tempatnya uang kasnya kan di situ gitu loh. Kok nggak ada SOP-nya kok nggak seperti itu gitu. Saya kayak nggak boleh sembarangan orang masuk ke kasir gitu. Itu kok tidak ya. Ini mungkin bisa buat jadi pelajaran buat pengusaha minimarket juga ya. Tolong dijaga karena ya ini bahaya para penggila pecandu judol ini nyata ya. Dan semua uang kas nggak aman lah istilahnya. Uang cash itu nggak aman. Bahaya. Kita lanjut ke video yang berikutnya. Blokir ribuan rekening yang diduga terlibat judol kalau nggak ada yang ngaku duitnya buat negara. Satgas Pemberantasan Judol mulai gerak atasi darurat judol di RI. Menko PMK Muhadjir Effendi bilang sejauh ini ada 6.000 rekening yang sudah diblokir. Nah, kalau tidak ada yang mengakui rekening yang diblokir itu, uang di dalamnya bakal diambil negara. Kalau kata Menko Polhukam sekaligus Ketua Satgas Pemberantasan Judol Hadi Cahyanto, pemblokiran bakal dilakukan 30 hari ke depan. Iya, ini adalah salah satu bentuk kerjanya pemerintah ya untuk menumpas judol yang ada di Indonesia dengan memblokir rekening. Nah, ini tapi tidak jelas ya, rekeningnya itu rekeningnya pemain atau rekeningnya bandar. Maksudnya ini rekeningnya siapa sih gitu loh, maksudnya atau moro-moro atau tiba-tiba itu rekening kayak apa ya, rekening bersamanya itu apa mafia judol itu kan pastinya kan ada apa ya, tempat untuk mendepositkan uang sementara gitu loh. Apakah itu yang diblokir? Nah ini terus habis itu kalau nggak ada yang ngaku duitnya buat negara. Ini orang bisa salah paham sih sebenarnya, karena pikirnya kan berarti negara kayak mengambil sepihak lah ya uang itu. Tapi masalahnya tolong dipahami kalau ini tuh uang itu tuh juga sudah sebagai uang apa ya, kriminal lah. Maksudnya jadi uangnya itu jadi rekening tersebut itu jadi tidak punya kepemilikan, dan sedangkan itu adalah rekening dengan uang rupiah ya, maksudnya uang rupiah dan terus di Indonesia gitu loh. Sebenarnya pemerintah memang berhak gitu loh untuk mengambil alih rekening tersebut beserta isinya gitu loh. Karena memang sebagai apa ya, sebagai tindakan pencegahan agar uang ini juga tidak disalahgunakan kembali gitu. Kalau misalnya yang mempertanyakan kemana arah uangnya setelah dipakai negara, nah ini kan ini udah beda cerita gitu. Namun anggap aja sebagai harta rampasan lah ya, istilahnya kayak gitu sih. Harta rampasan dari tindak kejahatan gitu. Ya mudah-mudahan ini sebuah usaha yang efektif ya dari pemerintah ya, memang benar-benar setidaknya uang yang ada di rekening yang untuk kejahatan tersebut itu sudah diambil alih dan tidak disalahgunakan kembali. Itu yang penting sih.
Nah, lanjut ke video yang berikutnya. Seratusan wartawan di Indonesia disebut menjadi pemain judi online. Mereka melakukan 6.000 lebih transaksi dengan jumlah uang yang beredar mencapai. Ini wartawan 1,4 melaporkan miliar wartawan nih. rupiah. Setelah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo, Satgas Pemberantasan Judi Online melaporkan perkembangan hasil kerja mereka. Dalam laporannya, Satgas mengungkapkan bahwa pelaku judi online ternyata dari berbagai profesi, termasuk wartawan. Bahkan ada 164 wartawan di tanah air yang diketahui menjadi pemain judi online. Aliran uang mereka tercatat di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dengan angka 1,4 miliar rupiah lebih. Sementara Jawa Barat dilaporkan jadi provinsi terbanyak melakukan judi online dengan nilai transaksi mencapai 3,8 triliun rupiah. Sedangkan Jakarta dan Jawa Tengah berada di posisi berikutnya dengan nilai transaksi 2,3 triliun rupiah dan 1,3 triliun rupiah. Judi online itu sudah merambah ke seluruh profesi. Sampai contoh saja yang di depan saya ini. Bahwa profesi wartawan, ya, ini wartawan, ya, itu ada 164 orang ya berdasarkan data dari PPATK. Dan transaksinya itu sampai dengan 6.899. Jumlah uangnya 1.477.160.821. Dan siapa-siapa namanya juga ada. Ada lengkap dan alamatnya di mana? Ya. Ya ini cukup unik ya, maksudnya seperti yang saya sebutkan tadi ya, wartawan melaporkan wartawan, meliput tentang wartawan gitu. Tapi ini kalau nggak salah ini hubungannya sama kode etiknya wartawan juga sih, maksudnya untuk transparansi lah terhadap wartawan tersebut gitu. Ya kan ini kan sebuah fenomena yang terjadi dalam lingkup negara Indonesia ini. Ya kan wartawan kan bagian dari sumber dan aliran informasi yang ada di Indonesia juga. Ya ini meresahkan lah ya, maksudnya wartawan yang melaporkan tentang judol pun juga ada bagian dari wartawan-wartawan tersebut yang juga kedapatan main judol. Cuman ini disebutkan 164, ini yang tercatat ya. Saya jujur skeptis sih, kayaknya lebih dari 164 pasti gitu. Itu kan yang tercatat gitu. Tapi tadi lumayan ya, transaksinya fantastis sampai 1 miliar. Dari 164 wartawan ini, kalau nggak salah gitu. Ya itulah ya bahayanya judol. Kasian ya kan wartawan itu sudah ya bisa dibilang capek ya kerjanya ya untuk cari liputan sana sini gitu, dan mungkin merasa butuh pendapatan tambahan dari judol. Padahal nggak ada seperti itu loh. Judol itu bukan pendapatan tambahan, itu pendapatan orang lain ya, pendapatan mafia. Nggak pernah jadi pendapatannya kita yang main gitu, itu pendapatannya yang punya mafianya gitu. Sementara itu, Satgas Judi Online yang terdiri dari beberapa Menteri Kabinet Jokowi mengadakan rapat koordinasi sosialisasi materi pemberantasan judi online bersama sejumlah ormas keagamaan. Ya, Menko PMK Muhadjir Effendi menyatakan semua komponen strategi di masyarakat juga harus berperan dalam pemberantasan judol. Hari ini kita telah melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi materi pemberantasan judi online untuk tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan. Organisasi sosial keagamaan hadir tadi dari semua unsur agama yang ada di Indonesia, mulai dari Islam sampai Konghucu, ada Buddha, Hindu, kemudian Katolik, Kristen juga ada, kemudian dari unsur masyarakatan ada PGRI, ada MUI, ada Dewan Masjid, ada Forum Rektor, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri, dan seterusnya. Intinya adalah kita ingin mengajak seluruh komponen strategis yang ada di masyarakat untuk ikut bersama-sama melakukan pencegahan dan penindakan terhadap praktek judi online yang sudah sangat-sangat meresahkan dan sangat membahayakan untuk keutuhan bangsa kita ini. Ya, ormas-ormas keagamaan juga
dilibatkan ya dalam usaha untuk sosialisasi tentang bahaya judi online, dan ini sebenarnya sangat positif ya kan. Misalnya materi-materi ini tuh disampaikan saat ceramah-ceramah ya kan, waktu Jumatan gitu misalnya, yang misalnya terus dikaitkan dengan hadis atau segala macam yang keagamaan yang memang istilahnya juga memberikan retensi gitu terhadap orang-orang itu untuk main judi online gitu. Dan ini sebenarnya cukup bisa jadi sebuah kendaraan sosialisasi yang cukup massal ya kan, karena misalnya minimal ya untuk Islam kan ya berarti Jumatan itu mungkin bisa dipakai, atau mungkin saat kegiatan tahlilan dan segala macam gitu, atau pengajian di mana-mana itu bisa. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang cukup efektif ya dalam hal ini ya. Dan misalnya nih, kalau misalnya yang agama lain gitu misalnya, kan kita juga ya tidak memungkiri judol juga tidak melihat agama gitu ya kan. Mungkin yang Kristen gitu waktu ibadah mingguan itu mungkin juga bisa disampaikan pada saat itu gitu. Mungkin memang sih masyarakat memang perlu ditakuti lah ya, ditakut-takuti dengan hukuman-hukuman yang ada di agama gitu, untuk semakin memperkuat ya kalau judi online itu memang haram gitu. Di Islam sendiri judi haram, apalagi online, Mas. Menkominfo Budi Ari Setiadi mengungkap bahwa pemain judi online tidak akan langsung diproses secara hukum atau pidana. Budi menyebut pemerintah akan terlebih dahulu mengambil langkah persuasif dan berupaya untuk merehabilitasi warga yang kecanduan judi online. Pasalnya menurut Budi, pemain judi online tidak hanya bisa disebut sebagai pelaku, namun juga bisa dikategorikan sebagai korban. Sementara itu, Satgas Pemberantasan Judi Online mengeklaim telah mengantongi data warga yang bermain judi online di seluruh Indonesia. Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online Hadi Cahyanto menyebut hampir di seluruh provinsi terdapat warga yang terpapar judi online. Hadi pun mengaku akan mengumpulkan para camat hingga lurah dan kades di seluruh Indonesia untuk memaparkan data yang diperoleh Satgas. Bahkan ia bakal membeberkan nama-nama warga yang bermain judi online, termasuk nomor telepon seluler dan alamat mereka. Sebagaimana diberitakan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 tentang Satgas Pemberantasan Judi Online pada 14 Juni 2024 lalu. Satgas ini dibentuk untuk mendukung percepatan pemberantasan perjudian online secara terpadu. Ya, ini memang benar sih ya. Pemain ya terutama, bukan yang sebagai bandar. Ini memang susah ini posisinya. Mereka itu ya pelaku, masih terlibat, dan juga sebagai korban. Gitu. Memang tindakan yang bisa dilakukan seperti ini ya oleh aparatur hukum ini ya memang tidak langsung dipidana, karena memang itu tadi posisinya memang susah gitu loh. Rehabilitasi pun itu ini sebenarnya kok saya karena ini juga termasuk kecanduan ya, seperti narkoba juga sih. Cuman ini sedikit susah juga karena narkoba punya efek samping yang cukup jelas gitu loh, dan maksudnya chemical, maksudnya barang yang dimasukkan gitu loh ke dalam tubuh. Sedangkan judi ini kan tidak. Ini kan bukan makanan tubuh, ini kan makanan pikiran, makanan mental juga gitu. Ini kalau misalnya direhabilitasi pun harusnya ada semacam metode baru lah ya untuk rehabilitasinya ini. Soalnya ini sedikit susah ya, gimana ya? Karena kemasan judi online ini jadi seperti game. Orang merasa normal gitu loh mainnya, gitu loh. Jadi dan terus mungkin ngajak teman-teman, maksudnya jadi nobar gitu loh. Nobar judi online gitu loh. Suka nobar sih. Jadi kayak mabar judi online gitu loh. Semacam kayak normalisasi gitu loh. Jadi rehabilitasinya itu adalah untuk membuat ini tuh tidak normal. Dan itu tuh perlu metode yang baru sih. Nggak seperti narkoba gitu loh. Ya, baik itu tadi beberapa berita tentang judol, ya kan? Kita sudah react. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Dan tunggu konten-konten DB News yang lainnya. Sekian dari Kail, dadah.